Halo, perkenalkan, nama saya Michel Aurelius Salvadias. Saya berasal dari kelas PSDD dengan NPM 25066051134. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan presentasi hasil analisis data pasien dari Rumah Sakit Sejahtera, yang mana Rumah Sakit Sejahtera ini merupakan nama fiksi yang saya berikan pada sebuah rumah sakit. Analisis ini saya lakukan sebagai penugasan praktikum PSD. Dalam analisis ini, saya menggunakan dataset dari Maven Analytics yang kemudian saya olah sepenuhnya di Microsoft Excel. Nah, di presentasi ini akan mencakup 5 poin utama, yaitu potensi dataset, latar belakang pertanyaan bisnis, justifikasi proses analisis, alasan pemilihan visualisasi, serta kesimpulan dan refleksi. Baik, mari kita mulai dari potensi dataset. Dataset yang saya gunakan ini berjudul Hospital Patient Records dan berisi 974 data pasien yang ada di Rumah Sakit Sejahtera ini. Setiap baris pada data ini mempresentasikan seorang pasien dengan berbagai informasi. Ini adalah informasi dari pasien-pasien yang saya dapatkan. Potensi utama dataset ini adalah memberikan gambaran yang utuh mengenai demografi pasien rumah sakit dan kondisi kesehatannya. Dari dataset ini, kita bisa menjawab pertanyaan mendasar, seperti siapa kelompok pasien yang paling rentan, bagaimana distribusi risiko kesehatan menurut umur dan jenis kelamin, dan apa strategi pelayanan kesehatan yang sebaiknya dilakukan berdasarkan profil pasien. Dataset ini juga menarik karena cukup kaya untuk digali lebih dalam. Dengan membuat beberapa kolom turunan, kita bisa melakukan analisis yang lebih bermakna dan praktis untuk manajemen rumah sakit. Berikutnya merupakan latar belakang pertanyaan bisnis. Pertanyaan bisnis yang saya rumuskan ini berdasarkan observasi awal dari dataset. Saat melihat sebaran umur, terlihat jelas bahwa pasien lansia mendominasi jumlah datanya. Di saat yang sama, kategori lansia ini juga merupakan pemilik proporsi pasien dengan risiko kesehatan yang sangat tinggi. Dari observasi ini, lahirlah 3 pertanyaan bisnis utama. Yang dimana yang pertama adalah, berapa usia rata-rata pasien yang harus dipakai supaya proporsi risiko tinggi bisa ditekan hingga di bawah 40%. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara kategori risiko pasien dengan kategori umur dan status hidup mereka? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran jenis kelamin dalam mempengaruhi kategori umur dan status hidup? Dari ketiga pertanyaan ini penting untuk manajemen rumah sakit. Jika kita tahu ambang umur untuk mengendalikan proporsi risiko, rumah sakit bisa lebih terarah dalam strategi preventif atau strategi pencegahan. Jika kita tahu hubungan umur, risiko, dan status hidup, maka pelayanan kesehatan bisa difokuskan ke kelompok yang tepat. Dan jika gender ikut memengaruhi, maka pendekatan pelayanan bisa juga lebih personal. Selanjutnya, justifikasi proses analisis. Baik, mari kita lihat proses analisis yang saya lakukan. Jadi, langkah pertama adalah data preparation atau persiapan data. Saya mengimpor data mentah ke dalam Excel menggunakan ini, dapatkan data. Lalu, saya juga melakukan pembersihan atau cleaning data. Sebagai contohnya adalah pada kolom nama. Nah, pada kolom nama, pada data mentah, terdapat karakter yang tidak relevan dengan nama. Maka saya lakukan pembersihan. Nah, saya juga melakukan beberapa pembersihan seperti data duplikat yang saya hapus. Bentukan ini. Hapus duplikat. Nah, tujuannya adalah supaya hasil analisis yang saya lakukan ini benar-benar akurat. Setelah saya melakukan cleaning data, saya membuat 6 kolom turunan. Nah, 6 kolom turunan itu ada age, kolom age ini.
Yang dimana kolom H itu merupakan umur pasien yang saya hitung dari tanggal lahir. Nah, di sini ada pasien yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal saya hitung dari tanggal meninggalnya pasien dikurangi tanggal lahir. Nah, kemudian ada kolom life status, yang dimana life status ini menunjukkan apakah pasien itu masih hidup atau sudah meninggal. Yang ketiga adalah kolom patient initial, yang yaitu singkatan nama pasien untuk identifikasi secara singkat, yang dimana saya ambil dari huruf pertama nama pertama dengan huruf kedua pertama dari nama belakang. Selanjutnya, saya membuat kolom turunan risk based on age, yang dimana ini merupakan kolom klasifikasi resiko kesehatan berdasarkan umur. Di sini ada kolom normal, ada kolom high risk, yaitu pasien yang memiliki risiko yang tinggi. Nah, saya juga membuat kolom turunan age categories, yaitu pembagian umur ke dalam beberapa kelompok, yang mana kelompok ini saya ambil dari data referensi. Nah, ini merupakan tabel referensi untuk kategori umur, yang dimana ada anak, dewasa muda, dewasa, dan lansia. Lalu saya menggunakan fungsi XLOOKUP untuk mendapatkan hasil dari semua pasien pada data ini. Selanjutnya ada kolom high flag, yaitu indikator secara biner, yang dimana satu itu merupakan pasien yang memiliki resiko secara tinggi, dan 0 merupakan resiko normal dari pasien. Nah, saya membuat kolom-kolom turunan ini ada tujuannya, yaitu analisis itu akan sulit dilakukan kalau misalkan kita ambil dari data mentah saja. Misalnya, umur dalam bentuk tanggal lahir itu sulit dianalisis secara langsung, jadi perlu dikonversi. Begitu juga dengan kategori umur. Tanpa itu kita tidak bisa membandingkan kelompok pasien secara efektif. Setelah data ini siap, saya menggunakan pivot table untuk melakukan agregasi. Nah, ini adalah pivot table yang ada. Nah, di pivot table pertama ini, saya melakukan perhitungan terhadap distribusi pasien berdasarkan resiko terhadap kategori umur dan status hidup. Nah, hasilnya sangat jelas bahwa pasien lansia mendominasi kategori resiko tinggi, sekaligus memiliki jumlah pasien meninggal yang lebih tinggi. Terlihat dari tabel pivot table di sini. Kemudian, saya membuat pivot table kedua, di mana pivot table kedua ini merupakan distribusi jenis kelamin pada pasien terhadap kategori umur dan status hidup. Nah, dari sini terlihat bahwa pasien pria itu lebih banyak, namun sedikit imbang ya, karena di sini 494 dan di sini 480. Nah, dari sini kita juga terlihat bahwa pasien lansia itu lebih banyak, lebih dominan di pria dibanding pasien wanita. Kalau pasien wanita lebih dominan di dewasa muda dan dewasa. Nah, selain itu saya juga menggunakan fitur slicer, yang mana slicer ini langsung terhubung ke dalam dua pivot table ini. Slicer yang saya gunakan merupakan slicer kategori umur dan life status. Ini kalau saya ubah, contoh nih, ini dewasa untuk melihat pasien yang berkategori dewasa, ini dewasa muda, dan ini lansia. Kita juga bisa melihat dari status hidup. Ada yang alive, ada yang sudah meninggal. Baik, saya juga selanjutnya melakukan analisis secara lanjutan, yang dimana analisis lanjutan ini untuk menjawab pertanyaan pertama, yang tadi, berapa usia rata-rata pasien yang harus turun supaya proporsi high risk atau risiko tinggi ini menjadi di bawah 40%. Yang dimana saya menggunakan fitur goal seek, atau yang ada di sini adalah pencarian tujuan. Nah, dengan metode ini saya mencari ambang usia rata-rata yang harus dipakai agar proporsi itu lebih turun ke 40%. Yang dimana
harus mengubah resiko tinggi itu di sekitar 83. Nah, dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proporsi pasien lansia itu di dataset sangat besar. Berikutnya, saya melakukan visualisasi data. Nah, dengan visualisasi data ini saya membuat berbagai grafik atau chart. Yang dimana visualisasi data itu sangat penting karena grafik atau chart ini mampu menyampaikan informasi lebih cepat daripada menggunakan tabel angka seperti ini. Nah, beberapa visualisasi yang saya gunakan di dashboard ini ada dua. Yang pertama ada bar chart, yang kedua ada combination bar and line chart. Dengan bar chart ini kita bisa langsung melihat perbandingan jumlah pasien di setiap kategori. Selanjutnya, saya membuat gabungan dari bar chart dan line chart. Yang dimana saya menggunakan ini untuk membandingkan jumlah pasien pria dan wanita dalam kategori umur tertentu. Seperti yang ada di sini. Nah, kedua chart ini saya juga hubungkan terhadap dua slicer. Yang dimana saya menambahkan slicer ini untuk kategori umur dan status hidup sama seperti yang ada di pivot table. Dengan slicer ini, dashboard menjadi lebih interaktif. Pengguna bisa langsung melihat, memfilter grafik sesuai kategori yang diinginkan. Seperti ini, untuk melihat yang dewasa, kategori umur dewasa. Dan ini untuk melihat life statusnya, status kehidupannya. Ya. Berikutnya untuk kesimpulan dan refleksi. Nah, dari hasil analisis yang sudah kita lakukan, ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, untuk menurunkan proporsi pasien risiko tinggi, untuk menekan hingga di bawah 40% itu ambang usianya cukup tinggi. Yang dimana ada di umur 83 tahun. Nah, angka ini sangat tinggi dan menunjukkan bahwa dominasi pasien itu ada di pasien lansia. Nah, yang kedua adalah pasien lansia itu terbukti memiliki risiko kesehatan paling tinggi. Ini bisa dilihat, yang paling tinggi lansia itu ada di high risk-nya ya, 444 dan 141 ini. Nah, sementara itu pasien dewasa muda dan dewasa umumnya masuk ke kategori risiko normal. Banyaknya dimasuk ke kategori normal dan memiliki angka kelangsungan hidup yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, dari distribusi jenis kelamin kita bisa lihat bahwa persebaran jenis kelamin ini baik yang dari yang pria dan wanita ini relatif seimbang, di mana pria terdapat 494 dan wanita terdapat 480. Nah, tapi lansia pria ini jumlahnya lebih banyak dibanding lansia wanita. Ini yang lansia pria dibanding lansia wanita, lebih banyak pria. Sementara itu, wanita lebih banyak di kategori usia dewasa muda dan dewasa. Seperti lihat yang ada di sini di bawah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pasien pria cenderung lebih cepat masuk ke kategori resiko tinggi. Namun, saya juga menemukan wawasan tak terduga, yang dimana untuk menekan proporsi resiko tinggi hingga di bawah 40%, threshold usianya yang harus diberikan itu sangat ekstrim. Artinya, rumah sakit ini tidak bisa hanya mengandalkan distribusi umur alami pasien. Rumah sakit harus lebih aktif membuat program preventif dan perawatan khusus, terutama bagi kelompok lansia. Nah, ada beberapa rekomendasi yang bisa saya sarankan. Antara lain, fokus pada layanan geriatri, termasuk manajemen penyakit kronis, kemudian ada membuat program pencegahan dan pemantauan bagi pasien dewasa agar mereka tidak cepat untuk masuk ke kategori risiko tinggi. Kemudian, menyediakan kapasitas layanan yang lebih baik untuk pasien lansia, seperti unit rehabilitasi, layanan nutrisi khusus, serta konsultasi rutin. Nah, dari rangkaian analisis yang saya lakukan, mulai dari pemahaman dataset, rumusan pertanyaan bisnis, justifikasi teknis, pemilihan visualisasi, hingga kesimpulan dan rekomendasi,
Saya harap manajemen rumah sakit dapat lebih memahami profil pasien dan menyusun strategi pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Sekian presentasi video dari saya.